Morning everybody. Present how I wish all of you well. Saya harap kalian semuanya sehat ya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di hari Senin. Dan salam sehat semuanya ya, di hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Pada tema 6 energi dan perubahannya, di subtema 4 penghematan energi, yang dimana saat ini kita akan mempelajari pada tema 6 subtema 4 di pembelajaran kedua sampai keempat ya anak-anak ya. Ya, mari siapkan dirinya masing-masing, terkhususnya buku tulis dan buku paket ya, supaya kita bisa belajar secara bersama-sama. Ya, pada hari ini, kali ini kita akan mempelajari muatan dalam pembelajaran kita yang memiliki tujuan dalam pembelajarannya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia untuk menemukan dan menuliskan informasi tentang penghematan energi, dan muatan PPKN keseimbangan hak dan kewajiban dalam menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima. Dan di muatan ketiga, SBDP menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Dan muatan yang terakhir adalah muatan matematika, yaitu bertujuan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Ya, mari kita lanjut pembelajaran kita. Yang pertama, muatan apakah itu? Ya, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pada muatan ini kita buka bukunya ya, di halaman 178. Kita memulai untuk membahas menyusun cerita dari kata kunci. Apa ya maksudnya kira-kira menyusun cerita dari kata kunci? Ya, betul. Ada nanti terdapat beberapa kata-kata yang dimana kita menyusunnya untuk menjadi sebuah cerita. Mari kita masuk kepada pemahamannya. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran pertama kemarin, tentunya anak-anak sudah bisa menyusun cerita ya, dengan kalimat sendiri. Jadi, katakanlah kita membuat cerita atau mengarang sebuah cerita. Lalu, untuk dapat menyusun cerita itu, kita pun harus mengidentifikasinya terlebih dahulu terkait dengan kata kunci yang tergantung dalam teks yang sudah kita baca. Dan kata kunci itu pun merupakan kata yang berkaitan dengan tema yang membentuk sebuah informasi. Selain itu, setelah kita menemukan kata kunci, mari kita mulai menyusunnya dalam bentuk sebuah cerita. Dan tetap ingat ya anak-anak, menggunakan kalimat ya, seperti yang lalu pembelajaran kita awal, tetap menggunakan kalimat yang efektif dan kata-kata yang baku supaya cerita kita pun bisa dipahami oleh pembaca. Ya, mari kita lanjut ke sebuah latihan di halaman 179. Namun sebelum kita masuk latihan, anak-anak bisa melihat ya, ada sebuah gambar. Itu kira-kira gambar berada di mana ya? Di dalam rumah atau di taman atau di mana ya anak-anak ya? Iya benar, di sekolah, di kelas ya. Karena mereka menggunakan seragam sekolah, ada dasinya ya. Ya, mereka lagi berbincang-bincang, berdiskusi satu sama lain. Ya, kita sudah selesai mengamati gambarnya ya. Dan sekarang mari kita membuat cerita berdasarkan gambar dan kata kunci yang ada. Di sini akan coba Lause tunjukkan kata kunci yang ada. Yang pertama, boros. Yang kedua,
penghematan. Yang ketiga, listrik. Yang keempat, energi. Yang kelima, ya, tanggung jawab. Kemudian lampu. Ya. Mari, setelah itu kita sudah melihat dan kita bisa melihat lagi. Namun gambarnya lebih kecil ya, tapi tetap terlihat. Oke, ya. Boros, penghematan, listrik, energi, tanggung jawab, dan lampu. Dengan 6 kata kunci itu, marilah kita membuat sebuah cerita. Ayo anak-anak, kita mulai membuat. Langsung coba ya. Karena mereka berada di sekolah, mari kita mulai dengan kata sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Betul ya. Lalu kegiatan belajar di sekolah juga memerlukan, kita gunakan kata kunci mungkin ya. Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Ya, energi listrik sudah kita gunakan ya sebagai kata kunci yang ada pada teks tersebut. Sudah kita gunakan ya anak-anak ya. Ini listrik dan energi sudah kita gunakan. Selanjutnya kita buat lagi sambung ceritanya. Penggunaan listrik di sekolah yang cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi listrik agar tidak boros dan sumber energi tetap tersedia. Itu kita membuat cerita. Dan di sini juga ada lause, ikut sertakan kata kuncinya. Penghematan. Ya, berarti ini sudah kita gunakan. Lalu kata ya, boros. Sehingga tetap tersedia. Kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan upaya penghematan energi. Itu ya, itu cerita dari lause. Tanggung jawab juga sudah kita gunakan. Dan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menghemat energi yaitu dengan mengurangi penggunaan lampu dan kipas ya. Sebaiknya membuka jendela dan gorden agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Jadi di situ semuanya sudah kita gunakan ya. Semua kata kuncinya ya anak-anak ya. Tadi sudah ada boros, yaitu ini boros, dan lampu. Ini lampu ya. Dan kita sudah membuat sebuah cerita dengan menggunakan 6 kata kunci yang diberikan ya. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, di sini di halaman 182 kita masih di muatan bahasa Indonesia dari titik 3.2 dan 4.2. Ini kita akan lebih membahas untuk menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Yuk kita baca sekali lagi ya. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Sekali lagi sama-sama ya. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Ya. Informasi tersebut dapat kita gali dengan mengajukan dan menggunakan kata tanya. Misalnya apa? Iya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan benar, bagaimana. Seperti yang lalu ya, sudah pernah sempat kita pelajari ya. Gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya apa itu adalah ya what, di mana, where, kapan, when, siapa? Ya betul, who. Kalau mengapa? Benar, why. Kalau bagaimana? Iya, how. Jadi itu dalam bahasa Inggrisnya ya. Untuk lebih memahami itu dan informasi yang terdapat dalam gambar, kita pun harus mengamati gambar itu terlebih dahulu. Seperti yang tadi kan, kita amati dulu mereka ini lagi di mana tadi kan gambar itu.
Oh, lagi di sekolah, berarti kita berusaha untuk membuat cerita yang ada kaitannya dengan sekolah dan dikaitkan dengan kata-kata kunci yang telah disediakan. Seperti itu ya. Intinya kita harus bisa mengamati gambarnya terlebih dahulu supaya bisa membantu kita membuat sebuah cerita. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Kita harus memperhatikan setiap gambar itu supaya kita bisa terbantu untuk membuat sebuah cerita dan memberikan informasi yang lengkap dan utuh ya. Iya. Bagus. Sekarang kita berlatih lagi. Dan disitu langsung tampilkan sebuah gambar. Itu gambar di mana ya kira-kira anak-anak? Ya betul, ada bapak, ada ibu, ada nenek, ada adik. Itu di mana? Ya, di kereta atau di bus ya. Di kereta bisa, di bus bisa. Ya, dengan judul menghemat BBM saat berangkat ke sekolah. Akan langsung coba bacakan ya. Setiap hari, Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh. Jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Kadang-kadang Dedi diantar naik mobil bersama ayah. Sesekali Dedi juga diantar oleh ibu naik sepeda motor. Namun, Dedi lebih sering diantar oleh ibu menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha menghemat BBM. Kita sudah mengamati gambar tadi anak-anak ya. Dan saya juga sudah mencoba membacakan teks tersebut dan anak-anak saya yakin pasti mengikuti. Saat ini kita diminta untuk membuat pertanyaan serta jawabannya berdasarkan gambar cerita tersebut. Berdasarkan gambar dan cerita teks tadi ya. Mari kita lakukan. Dan itu langsung tetap menampilkan gambar dan ceritanya. Saatnya kita mari kita membuat pertanyaannya serta jawabannya. Nomor 1, ayo siapa yang mau coba? Iya betul, benar, boleh itu ya. Bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Lalu jawabannya apa tadi, gimana ceritanya? Iya, Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya ke sekolah naik mobil atau motor atau kendaraan umum. Lalu soal yang kedua, ya, apa manfaat menggunakan kendaraan umum? Betul, jawabannya adalah naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat BBM. Ya, di kalimat paling terakhir di paragraf kedua ya. Soal yang ketiga, siapa saja yang mau mengantar Dedi ke sekolah? Iya, benar. Ayah atau ibu. Pertanyaan apa lagi yang bisa kita buat? Iya, boleh. Mengapa perjalanan ke sekolah tidak ditempuh dengan berjalan kaki? Ya, betul ya. Karena di cerita itu tidak disampaikan tentang jalan kaki. Karena apa? Iya, karena jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Itu ada ya jawabannya. Ya. Namun mereka tidak pernah berjalan kaki karena jaraknya sangat jauh. Lalu nomor yang kelima, pertanyaan apakah yang mau kita tuliskan? Iya, bisa. Kapan Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah? Jawabannya apa? Ayo, kalian yang buat pertanyaan. Iya, benar. Setiap hari Dedi diantar oleh ibu dan ayahnya berangkat ke sekolah. Ya, setiap hari. Oke, kita lanjut ke halaman 184.
yang akan membahas menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Ya, pada pembelajaran yang sebelumnya tadi kita telah mengetahui ya betapa pentingnya penghematan energi dan cara menghemat energi tersebut. Kemudian kita pun bisa menuliskan informasi itu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan cara menandai atau mencatat informasi penting. Seperti itu ya caranya. Dan kemudian kita pun bisa menyusun informasi itu dalam bentuk kalimat supaya menjadi sebuah paragraf. Seperti yang tadi, kita bisa membuat menjadi sebuah cerita. Dan tentunya di dalam paragraf itu juga terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas, yang dimana anak-anak sudah mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas itu. Kalimat penjelas itu berfungsi untuk apa? Ayo, untuk apa kemarin kita sudah belajar? Iya, untuk benar sekali, untuk memperjelas informasi kalimat utama. Jadi fungsi kalimat penjelas itu untuk memperjelas informasi kalimat utama. Oke, sekarang langsung berikan lagi sebuah gambar. Ya, itu ada ceritanya. Akan Lause coba bacakan untuk kita semua. Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas bermain bersama pulang sekolah. Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif. Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak atau disingkat BBM yang semakin langka. Sesampainya di tanah lapang, mereka bermain permainan tradisional bersama. Permainan tradisional itu tidak memerlukan energi listrik ataupun bahan bakar. Bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh karena tubuh terus bergerak aktif. Jadi intinya mereka melakukan permainan yang menghemat energi listrik ya. Ya, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Yang pertama, siapa saja tokoh yang kamu dengar dalam teks? Ayo, siapa tadi? Ya, benar. Terlihat jelas ya. Namanya paling atas. Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas. Pertanyaan yang kedua, kemana para tokoh akan pergi? Mana tadi? Betul. Ke tanah lapang. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang mereka lakukan ketika sampai di sana? Ayo, apa? Iya, mereka bermain ya, bermain permainan tradisional. Untuk menyehatkan tubuh. Dan pertanyaan yang keempat, mengapa bermain permainan tradisional itu dapat menyehatkan tubuh? Iya, betul. Bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh karena tubuh terus bergerak aktif. Dan yang kelima, informasi apa yang bisa kalian tunjukkan untuk menunjukkan tokoh pada teks? Betul, Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif. Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin langka.
Itu ya, jadi informasi yang menunjukkan tiap-tiap tokoh pada teks bacaan tersebut. Sekarang pertanyaan yang kelima. Coba anak-anak rangkaikan jawaban dari informasi nomor 1 dan 5 tadi menjadi paragraf yang baru. Tapi harus menggunakan kata-kata yang baku. Yo, coba dipikir dulu sebelum Lause mencoba untuk membantu memberikan jawaban. Sudah ya? Ya. Ini menurut Lause ya. Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas bermain bersama sepulang sekolah. Mereka pergi ke tanah lapang untuk bermain bersama. Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif. Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak yang semakin langka. Dan sesampainya di sana pun, tanah lapang, mereka melakukan permainan tradisional secara bersama-sama, yang dimana permainan tradisional itu dapat menyehatkan tubuh karena tubuh terus bergerak aktif. Itu ya, itulah informasi yang kita dapatkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik, sekarang kita masuk pada muatan pendidikan kewarganegaraan KD 3.2 dan 4.2. Di sini kita akan membahas menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Jadi kita jangan hanya memakai saja, tapi kita juga harus tetap untuk berperilaku, bersikap menghemat energi ya, tidak boros dalam penggunaannya. Dengan cara bagaimana? Ya, menggunakannya seperlunya saja. Bila sudah selesai, langsung dimatikan ya. Ya. Dan menghemat energi itu pun dapat kita lakukan di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Bahkan tempat-tempat yang lainnya. Karena penghematan energi itu penting supaya sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan ini terkait dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Apa ya kira-kira isi sila kelima Pancasila itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Itu sudah disebutkan juga ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, PKN lebih mendalami tentang hak dan kewajibannya dalam menjaga ketersediaan energi. Hak kita dalam memanfaatkan energi itu apa ya anak-anak kira-kira? Ya, hak yang pertama, kita bisa menggunakan energi. Yang kedua, memperoleh alternatif energi. Yang ketiga, ya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan suatu energi, seperti energi listrik ya. Betul. Namun, meskipun kita memiliki hak untuk menggunakan energi tersebut, ingat, kita juga tetap harus melaksanakan kewajibannya. Apakah kewajibannya itu? Kita harus berhemat energi ya. Mari sekarang kita masuk ayo berlatih. Kewajiban dalam memanfaatkan energi yaitu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua,
Ya, menghemat energi ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Betul, selesai kita menggunakan lampu, dimatikan ya. Selesai menonton, dimatikan, jangan dibiarkan saja tetap menyala. Dan yang ketiga adalah menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nomor 2, ayo. Sumber energi apa saja yang seharusnya dihemat pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat? Ayo, sumber energi apa saja? Ya, listrik, air, dan fosil. Karena itu harus kita manfaatkan ya, harus kita pahami betapa pentingnya itu dan hemat ya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa energi termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Kenapa? Hemat energi itu termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Karena apa? Ya, betul, karena sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena sumber energi itu tidak boleh kita kuasai secara sepihak ya. Kita harus saling berbagi. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Itu semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus saling berbagi. Keempat, coba anak-anak tuliskan 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menghemat energi. Ayo, contoh yang pertama apa? Iya, betul. Perilaku menghemat energi yang pertama, mematikan keran jika tidak digunakan. Benar ya, mematikan lampu seperti dari televisi, kipas angin ya. Ya, yang kedua, menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Jadi kita pun menghemat energi, tidak menggunakan listrik. Ya, kita pun bisa menjadi sehat karena angkat air. Dan membuka jendela gorden pada pagi hari, itu juga perilaku menghemat energi. Dan yang keempat, ya, mematikan pendingin ruangan ketika tidak digunakan. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Iya, pintar semua anak-anakku nih perilaku menghemat energi. Jadi kita pun harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik itu di rumah, sekolah, ataupun di mana kita berada. Ya, kita masuk pada halaman 185, keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan pelaksanaan hak itu pun serta kewajiban harus kita lakukan dengan seimbang supaya memberikan manfaat yang baik. Ya. Sebab kita menjadi masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi kita harus ramah lingkungan ya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di berbagai tempat. Ya, tidak harus hanya di rumah, tidak harus hanya di sekolah, tidak harus hanya di swalayan ataupun di tempat-tempat lain, tapi harus di semua tempat ya. Karena itu untuk kebersamaan kita semua. Ya anak-anak ya, seperti pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berlatih 5 kegiatan yang menunjukkan perilaku menghemat energi. Ayo, apa? Yang pertama, ya, berjalan kaki. Itu menghemat energi ya, dan menyehatkan tubuh. Dan yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, bermain permainan tradisional. Ayo, yang keempat, siapa yang mau coba? Boleh, ya betul, membuka jendela dan gorden di pagi hari.
Dan yang kelima adalah menggunakan kendaraan umum. Ya, menggunakan kendaraan umum menunjukkan perilaku hemat energi. Yang kedua, bagaimana bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penghematan energi sehari-hari di dalam masyarakat? Bagaimana bentuk keseimbangannya tadi? Betul. Kita harus menghemat ketersediaan minyak bumi karena itu merupakan kewajiban kita semua. Dan kita pun memiliki hak untuk memanfaatkan energi. Namun, kita harus tetap ingat bahwasanya kita wajib untuk tetap menghemat energi ya. Ya, anak-anakku. Yang ketiga, tulislah tanggung jawab dan upaya menghemat energi. Ayo, tanggung jawabnya apa? Supaya kita bisa menghemat energi, ya kita tidak membuang-buang energi dengan percuma. Misalnya kita hidupkan TV, malas saya nonton, terus langsung ke kamar, tapi TV-nya nggak dimatikan. Nah, itu membuang-buang energi secara percuma. Kasihan TV-nya nanti kepanasan kan? Kalau bisa dimatikan ya anak-anak ya. Kalau masih ada anak-anak yang seperti itu, tolong dimatikan ya. Ya, kasihan TV-nya juga kepanasan kan, nanti bisa rusak. Yang keempat, bagaimana cara menghemat sumber energi agar hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik? Gimana caranya? Ya, sedangkan energi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun kita juga harus tetap peduli pada lingkungan dengan cara menggunakannya secara hemat ya, secara hemat, tidak boros. Dan yang kelima, pertanyaannya adalah mengapa keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu dijaga dalam melakukan penghematan energi ini? Mengapa anak-anak? Ya, karena pelaksanaan hak dan kewajiban itu bila seimbang akan memberikan manfaat yang baik. Manfaat yang baiknya untuk siapa? Untuk kita semua, sehingga kita pun dapat menggunakannya dengan baik, dengan leluasa, dengan bebas ya, dengan cara tetap melakukan kewajiban itu, menggunakan energi seperlunya saja. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya, yaitu muatan SPDP garis 3.4 dan 4.4. Halaman 179 kita akan membahas tentang menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Pada pembelajaran pertama kemarin, anak-anak sudah mempelajari teknik membuat garis ya. Membuat garis itu menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris bisa, menggunakan buku bisa, menggunakan apa saja yang kita mau gunakan. Namun tetap ingat, harus ada alat tulisnya, yaitu pensil ataupun pulpen ataupun spidol ya. Dan juga teknik membuat garis itu kita juga sudah mempelajari tentang melipat dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif. Kenapa kita harus pakai garis anak-anak? Karena garis itu sebagai alat bantu untuk menggunting atau melipat suatu pola yang sudah kita buat ya. Jadi hasil guntingan kita pun menjadi rapi dan hasil lipatannya pun menjadi rapi. Kegiatan memotong dan melipat itu dilakukan dengan menghasilkan bentuk baru dari objek asli atau dari apa yang kita gambarkan. Biasanya kita menggunakan kertas kan? Ya, keterampilan tersebut juga diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Selain itu, karya pun dapat dibuat menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Jadi kita pun bisa menggunakan bahan bekas seperti koran bekas atau kertas-kertas yang sudah tidak dipakai lagi tapi masih bagus.
itu bisa kita gunakan untuk menjadi bahan membuat karya dekoratif. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, tenang dulu kita sedikit sebentar ya. Mari kita masuk pada muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Pada muatan matematika ini, di KD 3.8, 3.10, 4.8 dan 4.10 ya. Itu yang benar. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku, yaitu petak satuan. Ya anak-anak ya. Ya, dibuka bukunya. Ya, dibuka bukunya. Halaman berapa? Halaman 181 ya. Halaman 181 ya anak-anak ya. Ayo dibuka dulu bu penanya. Halaman 181. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, mari kita lihat contohnya. Ya, di situ ada Lause tunjukkan lagi sebuah gambar pemandangan, dan anak-anak pun bisa melihat di buku pena 3C halaman 181. Mari kita memperhatikan. Ya, mari kita mencari keliling dari gambar tersebut. Berapa ya kelilingnya? Oke, itu Lause buat ya. Cara menghitung keliling. Kelilingnya sama dengan 16 petak satuan. Cara menghitung keliling adalah seperti itu. Kita menghitung tiap-tiap garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti keliling bangun datar tersebut adalah 16 petak satuan, ya. Masih di tetap halaman yang sama, 181, yaitu menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan, ya. Untuk menentukan luas pada bangun datar, silakan semuanya anak-anak melihat contoh berikut. Saya berikan sebuah gambar lagi, gambar yang sama ya, namun yang kita cari berbeda. Tadi kita mencari keliling, sekarang kita mencari luas. Bagaimana cara menghitung luas? Dengan menggunakan petak satuan. Ya, saya tunjukkan gambar kosongnya ya. Sama itu ya. Terdiri dari 15 kotak. Cara menghitung luas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, berarti luas bangun datar tersebut adalah 15 petak satuan. Jadi yang dihitung untuk menghitung luas yaitu tiap-tiap kotak bagian dalam. Kalau menghitung keliling itu setiap sisi luar bangun datar ya. Ya, seperti yang sudah kita kerjakan
di depan tadi terusan ya. Jadi luas bangun datar tersebut, persegi panjang tersebut 15 petak satuan ya. Ya. Sekarang kita lanjut pada pembahasannya untuk menentukan luas pada bangun datar persegi berikut. Nah, sekarang bangun datar persegi. Yang tadi persegi panjang, sekarang bangun datar persegi. Mari kita mencari luasnya. 1, 2, ada berapa ini luasnya? Ya, benar. Namun kita hitung dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Anak-anak betul semua ya. Luasnya adalah benar 9 petak satuan. Untuk menghitung luas kita menghitung sisi dalam kotaknya ya. Kalau keliling, nggak usah ulangi lagi, kita menghitung sisi luar dari bangun tersebut. Oke, kita lanjut dengan berlatih supaya kita semua menjadi lebih paham dan anak-anak pun menjadi lebih paham, mengerti, dan membanggakan. Salam. Kita lanjut. Tentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Yang pertama 1A, ada itu gambarnya ya. Yang B, ya. Dan yang C itu sama ya, seperti apa yang ada di pena 3C. Namun kita tetap lihat ke sini, lihat ke layar supaya kita mengerjakannya secara bersama-sama. Penyelesaiannya yang 1A. Ya, kita cari luasnya dulu ya. Berapa luasnya? Ya, betul. Namun langsung coba tulis lagi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, anak-anak, luar biasa sekali. Luas persegi bangun tersebut adalah 8 petak satuan. Dan kelilingnya berapa? Ayo. Berapa? Iya. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi untuk menghitung keliling kita itu harus menghitung sisi luarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tadi 8 petak satuan, betul. Dan kelilingnya ya 12 petak satuan. Mari kita sekarang mengerjakan yang bagian B. Berapa luasnya? Kita mencari luas itu. Ya, betul. Boleh juga seperti itu ya. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Dari mana 4 itu? Betul. Dari 4 banyak kotak di atas ya, dengan 4 ke arah bawah. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau kita pun bisa menghitung secara manual. Satu persatu, 2, tiap-tiap kotak kita hitung ya. Namun sebenarnya cara lebih mudah adalah langsung kita kalikan saja kotak yang di atas dan kotak yang ke bawah. Seperti ini ya. Seperti yang Lause berikan tanda merah itu ya, dihitung. Dikalikan. Kalau secara manual kita hitung satu persatu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul, sama hasilnya kan? Iya, benar. Jadi luas persegi itu betul 16 petak satuan. Sekarang mari kita menghitung kelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
berapa? Ya. Lalu ya. Dan 16. Berarti keliling persegi tersebut 16 petak satuan. Mari kita masuk pada soal 1C. Ayo, berapa luasnya? Coba kita menggunakan perkalian ya, supaya lebih mudah kita dalam menghitungnya dan lebih cepat. Kita hitung. Kita lihat kotak yang ke bawah ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 kotak ke bawah. Kalau yang ke samping ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Berarti cara menghitung luasnya 8 dikali 4 ya. Boleh juga 4 dikali 8 sama dengan sama dengan 32. Apakah benar jawaban kita 32? Mari kita hitung secara manual. Coba ya. Untuk menghitung luas persegi panjang bagian 1C. 1, ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Ternyata jawabannya sama. Jawabannya benar dengan jawaban perkalian kita tadi. Ya. Sekarang kita menghitung keliling persegi panjang tersebut. Berapa kelilingnya? Ya, ada 24 ya. 24 petak satuan. Ya, mari kita lanjut pada soal nomor kedua. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir. Ya, anak-anak harus lebih dan selalu teliti dalam membaca soal ya. Apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir. Jadi yang kita garis bawahi adalah yang diarsir, keliling dan luas yang diarsir. Gambar yang pertama ya. Yang B dan yang C. Oke. 2A penyelesaiannya kita menghitung luasnya. Yang diarsir yang mana ya? Ya betul, yang diarsir adalah yang bagian tengah. 4 yang bagian tengah. Ini ya. Jadi menghitung luasnya kita tidak perlu menghitung dari luar, tapi cukup yang bagian diarsir ini saja yang kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti luas persegi tersebut adalah 4 petak satuan. Kelilingnya benar. Kelilingnya ada 8. Kita menghitung yang diarsir ya. Bukan dari yang paling besar, bukan dari yang paling luar, tapi yang diarsir saja. Seperti pertanyaan pada soal. Dan yang B, ya itu ada 9 petak satuan pada luasnya. Dan kelilingnya adalah yang diarsir. Ayo berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Ayo hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti keliling tersebut, bangun datar tersebut ada berapa? Yang 2B? Ya, ada 12. Sekarang kita masuk pada 2C. Ada berapa itu luasnya yang diarsir? Ya, ada 8 ya. Atau cara perkaliannya berapa kali berapa? Iya, betul. Perkaliannya adalah dengan cara 2 dikali 4 ya, sama dengan 8. Ya, benar. Kita lihat, ya, ada 48 satuan ya. Kita hitung ya, yang diarsir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau yang di bawah kelilingnya berapa yuk? Yang diarsir. Ya, 12 petak satuan ya. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ya, bisa dihitung juga kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 petak satuan pada 2C. Oke. Lause harap dan Lause yakin sekali anak-anak semuanya bisa dan sudah mengerti. Intinya adalah kerjakanlah segala soal itu dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dan ingat, baca soalnya lebih teliti ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang baik dan memberikan hasil yang bagus, serta dapat memberikan kebanggaan pada kita semua ya anak-anak ya. Oke, oleh karena itu langsung ucapkan terima kasih pada hari ini. Saya sampaikan pembelajaran kita untuk hari Senin 1 Maret 2021 sudah sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Dan saya harap kalian bisa tetap belajar, tetap semangat dan sehat selalu ya. Ingat, tetap melakukan program kesehatan, sering minum air putih, mencuci tangan, makan tidak telat ya. Akhir kata lo ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Cecen, Cece Taca.